Baiklah, untuk bab kedua kita akan membahas tentang manipulasi teks. Pertama kita buka dulu Microsoft Office PowerPoint 2007. Kembali kita bertemu dengan area kerja yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, slide yang akan kita gunakan misalnya lebih dari satu. Di sini masih ada satu di sini. Kita bisa mengklik new slide di sini. Ya, seperti itu. Kita klik satu kali aja. Kalau ingin 3 ya kita klik. Kemudian bagaimana kalau menghapus? Misalnya yang dihapus misalnya slide nomor 2. Kita tinggal klik delete. Jadi lebih simpel dibandingkan Microsoft PowerPoint sebelumnya. Langsung saja misalnya kita ingin membuat 2 dokumen. Kita klik dulu yang nomor 1. Dalam area ini kita bisa langsung menulis di klik to add title di sini sebagai contoh. Kita tulis saja untuk latihan awal kita. Kita tulis seperti ini. Nah, untuk latihan kita seperti ini. Ini adalah dokumen awal yang kita buat. Misalnya kita mau memindah tulisan ini, kita cukup arahkan ini sampai ada kursor tanda panah. Kita klik kiri, kemudian nah, seperti itu. Kemudian bisa juga geser. Bagaimana misalnya mau menambahi tulisan di bawahnya? Kita bisa langsung saja dengan menu copy. Jadi seperti ini. Kita klik kanan seperti ini, langsung saja seperti ini. Copy here. Ini kalau tulisannya mau kita dan seperti ini. Ini dokumennya otomatis langsung bisa kita ganti. Misalnya kita tulisi aja seperti ini. Nah, kita sudah dapat 3 sub area kerja. Di sini ada selamat datang. Kemudian di pelatihan guru SMK Ibrahimi. Kemudian yang ketiga adalah tahun 2010. Setelah tulisan ini kita buat, kita bisa langsung menampilkan hasilnya. Dalam hal ini kita langsung tekan saja tombol F5. Kita pijet sekali lagi. Nah, maka di sini masih belum ada efek apapun selain hanya sebuah tulisan. Untuk kembali ke area kerja, kita tekan tombol Escape pada keyboard kita. Kembali ke area kerja seperti ini. Sekarang bagaimana kalau ini kita beri efek? Pertama kita klik saja tulisan selamat datang. Kemudian di sini kita pilih animation. Di sini kita klik. Kalau di sini ada animate, no animate, ini bisa juga kita langsung pilih seperti ini. Fade. Mungkin kita pilih wipe. Nah, seperti itu. Atau lebih banyak lagi kita bisa klik lewat custom animation. Nah, efeknya ada di sini. Kita beri contoh untuk yang selamat datang. Ini untuk add effect. Itu kalau kita klik, di sini ada sub menu intrain. Intrain itu adalah bagaimana tulisan ini ditampilkan ketika proses mau masuk. Kemudian ada emphasis. Jadi emphasis itu ketika tulisan itu sudah ada, mau diberi efek bagaimana. Kemudian exit adalah bagaimana tulisan itu mau keluar. Jadi efek ketika tulisan mau keluar. Kemudian motion pad ini adalah efek tulisan yang bisa kita modifikasi sendiri. Ya, misalnya
dia lompat ke kanan, kemudian ke kiri, balik lagi ke kanan, dan seterusnya. Kita coba saja. Kita beri efek entrain. Di sini banyak sekali pilihan, kita pilih aja more effect. Ini kita geser dulu ke sini. Coba kita menggunakan navigasi panah. Kita lihat, nah seperti itu. Kita pilih mana yang kita sukai. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk yang pertama. Kalau sudah, misalnya kita pilih crawl in. Kalau sudah, kita oke. Kemudian demikian juga untuk yang kedua. Misalnya yang kedua, kita beri efek entrain, misalnya pilih lagi more effect saja. Kita bisa milih banyak di sini. Ini ada banyak sekali. Misalnya kita pilih bones. Nah, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa untuk oke. Demikian juga yang tulisan 2010. Entrain, kita pilih more effect. Misalkan grow and turn. Nah, seperti itu. Kalau sudah oke. Nah, sekarang kita coba untuk slideshow-nya di sini bisa. Ini ada tulisannya. Tekan F5 atau langsung kita klik ini. Kalau hanya ingin lihat tampilan tanpa keluar, kita bisa klik play. Nah, seperti ini tulisannya nanti yang akan kita saksikan di layar. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya bagaimana kalau efek ini kita beri modifikasi yang sama. Kita bisa menggunakan panah ini. Misalnya kita langsung semua kita seperti ini akan memberi efek, seluruh tulisan akan punya efek yang sama. Di sini ada kotak 1, 2, 3. Kita beri efek yang kedua, emphasis. Misalnya grow and shrink, atau kita bisa milih lewat more effect. Jadi banyak sekali di sini. Anda dituntut untuk lebih berkreasi seperti apa efek yang akan ditampilkan. Hanya saran saya, jangan terlalu banyak memberikan efek karena justru akan membuat apa yang kita sampaikan jadi menjemukan atau jenuh. Kita pilih aja misalnya grow and shrink. Nah, seperti itu. Ini biasanya dipakai untuk materi-materi yang perlu garis bawah dan sebagainya. Dan kita oke. Bagaimana kalau tampilan keluar? Kita langsung add aja di sini. Kita pilih exit misalnya. Kita pilih faded jump. Nah, tampilannya seperti ini. Atau kalau milih yang lain, fade. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ingin scroll out, nah, jadi saudara bisa memilih tampilan seperti apa yang dikehendaki. Nah, kita bisa milih di sini. Cuma jangan lupa di sini preview efek harus kondisi dicentang. Kalau ini tidak dicentang atau dikosongi, maka kita tidak bisa melihat tampilan yang akan dihasilkan. Kita jangan lupa kita beri OK. Kalau sudah, kita langsung saja play efeknya seperti apa. Nah, ini adalah efek yang terjadi. Kemudian kecepatan tampilan dan sebagainya ini bisa dilihat di speed di sini. Bisa kita modifikasi, ada very slow, slow dan sebagainya, cepat. Nah, itu tergantung kita mau pilih yang mana. Kemudian direction ini arah dari tampilan itu keluar atau masuk. Jadi di sini dari bottom atau left, right, top dan sebagainya. Bisa saudara pilih sendiri. Demikian juga untuk start. Start di sini maksudnya efek ini akan berubah atau melakukan aksi. Ini ada banyak cara. On click, jadi ketika diklik baru menimbulkan respon. Atau with previous, maksudnya with previous. Jadi sebelumnya dia bekerja dulu atau melakukan aksi dulu, kemudian disusul yang kedua dan seterusnya. Itu kalau
kita menggunakan with previous. Jadi istilahnya menunggu awalan. Jadi harus ada yang mengawali, slide yang mengawali. Demikian juga untuk after previous. Jadi after previous juga sama dengan ini biasanya jadi satu pasangan, with previous dan after previous. Ini biasanya ada timingnya, bisa kita beri pewaktu. Jadi kapan dia harus keluar. Kalau di sini kita masih menggunakan on click dulu. Kita nyoba slideshow. Nah, seperti ini. Tampilannya masih kosong. Kita klik. Iya. Kita klik lagi. Kita klik kemudian. Iya, seperti ini. Nah, dan seterusnya. Ini adalah jika kita melakukan efek menunggu klik atau on klik. Nah, kalau kita kembali ke area kerja lagi, ini sudah finish, kita escape. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau slide-slide ini mau kita hapus atau tidak kita gunakan? Kita bisa, ini ada order atau reorder, misalnya di sini. Kita klik aja. Nah, ini. Jadi ada order atau reorder, ini untuk memindah ya. Kalau untuk menghapus kita del saja. Kita del juga bisa seperti itu. Jadi kalau menghapus efek yang sudah kita buat atau misalnya keliru atau mau diedit, kita bisa tinggal del saja. Ya. Atau misalnya efek 3 mau dipindah ke nomor 1, kita bisa reorder. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ini bisa turun ke bawah dan sebagainya. Kalau mau menghapus, misalnya ini tidak kita gunakan, kita bisa del saja. Itu yang pertama. Demikian juga kalau kita mau menggunakan slide kedua. Ya. Slide kedua juga sama di sini. Kita tulis. Bisa kita seperti ini, atau kita bisa juga menggunakan efek-efek yang lain. Kemudian di sini juga sama, saya kembalikan di slide 1. Saya kira untuk slide kedua dan ketiga tidak perlu dibahas, saudara bisa menambah sendiri dengan tampilan yang beraneka ragam. Kemudian di sini juga ada seperti ini. Bagaimana transisi itu ini? Ada tulisan transisi to the slide. Jadi ini slide 1, transisinya seperti apa? Misalnya saya pilih seperti ini. Ya, seperti itu. Kita coba lewat slideshow. Nah, maka ada efek yang berbeda daripada sebelumnya. Kita escape lagi untuk kembali ke area kerja kita. Jadi ini adalah transisi untuk slide ini saja. Kemudian bagaimana kalau slide ini? Misalnya kita ganti. Nah, ini ada contoh reviewnya. Mau dikata apa seperti ini. Nah, saya milih misalnya seperti saya klik. Kita coba slideshow. Kita coba dulu tampilan awal dan seterusnya. Ini baru tampilan slide pertama ini. Dan begitu seterusnya. Jadi untuk slide kedua tampilannya adalah ke atas. Jadi kemudian di sini ada transisinya, cepat atau lambat, kita tinggal pilih di sini, slow, medium, fast. Kemudian bagaimana juga misalnya tiap tampilan ini diberi suara. Nah, ini bisa juga di sini, tinggal pilih. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, atau ini. Nah, tinggal pilih mana yang kita sukai. Tinggal kita klik ya. Nah, jadi ini ada kebetulan di sini saya pilih tidak menggunakan no sound ya, kita gunakan no sound karena saya pikir kalau terlalu banyak suara juga tampilan kita justru malah terlalu bising. Jadi terserah saudara sendiri, apabila ingin mengendaki suara juga
bisa. Demikian untuk modifikasi teks kita yang pertama.